Assalamualaikum, halo anak-anak, ketemu lagi sama Miss Erna. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Miss Erna akan menjelaskan tentang perkalian pecahan desimal. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menyelesaikan soal perkalian pecahan desimal. Yang kedua, anak-anak mampu menguraikan pecahan desimal sebagai hasil perkalian dua pecahan desimal lainnya. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, untuk menyelesaikan perkalian pecahan desimal, di sini kita akan menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama, mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan hurrian. Yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Nah, anak-anak nanti boleh memilih salah satu cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Silahkan pergunakan ya. Oke, tolong perhatikan anak-anak. Cara yang pertama, mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini sebelum kita melangkah ke contoh soal, mari kita pahami dulu apa itu bilangan desimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bilangan desimal yaitu bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi bilangan desimal ini bisa dibentuk menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000. Itu tergantung pada jumlah angka di belakang koma. Contohnya 0,25 dikali 7,5. Penyelesaiannya kita lihat ya anak-anak. Penyelesaiannya kita ubah terlebih dahulu 0,25-nya menjadi bentuk pecahan. 0,25 dibentuk menjadi pecahan yaitu 25 per. Nah, karena ini di belakang komanya adalah dua angka, maka ini per 100. Kemudian dikali 7,5 kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu menjadi 75 per, dikarenakan hanya satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, anak-anak bagaimana bisa mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa? Tentu mudah, bukan? Nah, kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. Kalau satu angka di belakang koma adalah per 10. Kalau tiga angka di belakang koma adalah per 1000, ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, setelah itu kita akan mengoperasikan pecahan-pecahan tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, bagaimana caranya? Kita simak ya anak-anak ya. Nah, 25 dikali 75. Nah, kita operasikan terlebih dahulu 5 kali 5. Hasilnya 25. 2 tulis di atas, 5 tulis bawah. Kemudian 5 kali 2. Hasilnya 10 tambah 2, 12. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang angka 7. Angka 7 ini kita akan kali dengan 5. 7 kali 5 hasilnya 35. 3 terus di sini. Ini 5-nya terus di sini. Kemudian 7 dikali 2. 7 dikali 2 itu hasilnya 14 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 17. Nah, sudah selesai ya anak-anak. 5 sudah dioperasikan, kemudian 7 juga sudah dioperasikan, maka kita jumlahkan. Nah, 5 ditambah, ini sama dengan 5 turun ke bawah, 2 ditambah 5, 7, 1 ditambah 7, 8, 1 turun ke bawah. Oke, anak-anak, apakah ini sudah selesai? Nah, kita sudah selesai mengalihkan pembilang dengan pembilang. Nah, selanjutnya anak-anak, hasil dari perkalian pembilang dengan pembilang kita letakkan menjadi pembilang pecahan selanjutnya, yaitu 1875.
Kemudian kita operasikan penyebut dengan penyebut. Penyebutnya yaitu 100 dikali 10. Nah, berarti dengan cara mudahnya 1 dikali 1. Nah, nolnya ditambahkan. Jadi ini ada 2, ada 1. Berarti adalah 1 kali 1, 1. Nolnya ada berapa? Hitung 1, 2, 3. Kita tambahkan 2, 3. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kemudian sudah selesai belum? Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau misalkan di sini ada 1875, kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal, kita tulis terlebih dahulu 1875. Nah, tolong perhatikan anak-anak. Ini per 1000, artinya di belakang koma ada berapa? Nolnya kita hitung 1, 2, 3. Berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, di sini kita hitung ya. 1 angka, 2 angka, 3 angka. Berarti komanya terletak di sini. Nah, jadi kesimpulannya 0,25 dikali 7,5 itu hasilnya 1,875. Nah, bagaimana cara yang kedua, anak-anak dengan cara mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang sama, 0,25 dikali 7,5, agar ketika kita dapatkan hasilnya ternyata cara satu dan cara kedua sama hasilnya ya. Oke, kita lihat, tolong perhatikan. Kita susun terlebih dahulu 0,25 dikali 7,5. Sekarang kita operasikan terlebih dahulu. 5 kali 5 hasilnya 25. 2 disimpan di sini, 5-nya simpan di sini. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10, tambah 2 hasilnya 2 simpan di sini, 1-nya simpan di atas. Kemudian selanjutnya 5 dikali 0. 5 dikali 0 hasilnya 0. Berapapun kali 0 hasilnya 0. Kemudian ditambah 1 hasilnya 1. Oke, kemudian yang selanjutnya kita kalikan 7-nya ya. Oke, 7 dikali 5 hasilnya 35. 3-nya simpan di sini, 5-nya simpan di sini. Kemudian 7 kali 2 hasilnya 14 ditambah 3 hasilnya 17, simpan di sini, 7-nya simpan di sini. Kemudian yang terakhir 7 dikali 0. 7 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, kemudian kita jumlahkan. 5 turun ke bawah, 2 ditambah 5 hasilnya 7, 1 ditambah 7 hasilnya 8, kemudian 1 turun ke bawah. Untuk menentukan hasil akhir dari 0,25 dikali 7,5, kita akan menghitung jumlah angka di belakang koma dari perkalian tersebut. Nah, di sini 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk 7,5 itu ada 1 angka di belakang koma. Oke, jadi untuk hasilnya kita jumlahkan berapa angka di belakang komanya ya. Ini jadi 3 angka di belakang koma. Artinya 0,25 dikali 7,5 itu harus menghasilkan 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi komanya simpan di sini. Nah, jadi kesimpulannya, jadi 0,25 dikali 7,5 itu sama dengan 1,875. Nah, bagaimana anak-anak? Cara pertama dengan cara kedua sama ya hasilnya. Perkalian 3 desimal berturut-turut. Nah, untuk menyelesaikan perkalian 3 desimal berturut-turut, kita akan menggunakan 2 cara. Yaitu cara yang pertama, mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan,
kemudian cara yang kedua mengalikan langsung dengan cara bersusun. Pertama, 1,5 dikali 2,3 dikali 3,4 itu kita akan ubah terlebih dahulu desimal-desimalnya menjadi bentuk pecahan. Oke, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. 1,5 kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan menjadi 15 per 10 karena satu angka di belakang koma dikali 23 per karena satu angka di belakang koma yaitu 10 kali 34 per 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti per 100 ya anak-anak ya. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000, seperti itu kelipatan dan seterusnya ya. Nah kemudian langkah yang selanjutnya kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Oke, di sini kita akan mencari dulu hasil dari perkalian 15 dikali 23 dikali 34. Yuk kita perhatikan, 15 dikali 23. Oke, 3 dikali 5 hasilnya 15 ya anak-anak ya. 1 simpan di atas, 5 simpan di sini. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 1 hasilnya 4. Next, 2 dikali 5 hasilnya 10, 1 simpan di sini, 0-nya simpan di sini. Next, 2 dikali 1 hasilnya 2 tambah 1 hasilnya 3. Maka kita mendapatkan hasil 5 4, 3. Jumlahkan ya anak-anak ya. Maka hasilnya 15 dikali 23 hasilnya 345. Apakah sudah selesai? Belum. Berarti kita harus mengalihkan lagi dengan 34. 5 dikali 34. Yuk kita kalikan sama-sama. 4 dikali 5 hasilnya 22. Simpan di sini, 0 simpan di sini. Kemudian 4 dikali 4 hasilnya 16 ditambah 2 hasilnya 18. Satunya simpan di sini, 8-nya simpan di sini. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya 13. Nah, kemudian sekarang yang angka 3. 3 dikali 5 hasilnya 15, simpan di sini, 5-nya turun ke bawah. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya 13. Simpan di sini. Ini sudah digunakan. 3 dikali 3 hasilnya 9 tambah 1 hasilnya 10. Nah, sudah selesai ya anak-anak ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini 0 turun ke bawah. 8 tambah 3 hasilnya 13. Satunya simpan di sini. 1 tambah 3 tambah 3 hasilnya 7. 1 turun ke bawah, 1 turun ke bawah. Oke, apakah anak-anak sudah selesai? Oke, perkalian dari pembilang sudah selesai. Hasilnya 11.730. 11.730 per. Nah, ini perkalian 10 dikali 10 dikali 10. Nah, untuk lebih mudahnya 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Untuk 1, 2, 3 berarti ada 3 nolnya di sini. Nah, sudah selesai? Belum. Kita akan mengubah kembali pecahan tersebut menjadi bentuk desimal. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis lagi bilangnya 11.730 dikarenakan per 1000 artinya harus ada 1, 2, 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3 artinya komanya di sini. Nah, jadi kesimpulannya 1,5 dikali 2,3 dikali 3,4 sama dengan 11,730. Nah, bagaimana anak? Bisa? Oke, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Contoh 1,5 dikali 2,3 dikali 3,4. Nah, di sini penyelesaiannya kita akan mengalihkan langsung dari bilangan desimal tersebut, yaitu dengan cara bersusun 1,5 dikali 2,3.
kita langsung ya dikalikan 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3 tambah 1 hasilnya 4. Kemudian 2 kali 5 hasilnya 10, simpan di sini 1, simpan di sini 0. 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 1 jadi 3. Nah, kita jumlahkan 5, 4, 3. Nah, kita hitung berapa angka di belakang koma. Ini satu angka, ini satu angka. Berarti harus 2 angka di belakang koma. Ini berarti harus 2 angka di belakang koma. Nah, maka di sini hasilnya harus 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti 3,45. Nah, apakah sudah selesai? Belum, kita lanjutkan. Nah, 3,45 kali lagi dengan bilangan berikutnya yaitu 3,4. Oke. 4 kali 5 hasilnya 20, 2 simpan di sini, 0 simpan di sini. 4 dikali 4 hasilnya 16, tambah 2 hasilnya 18, 1 simpan di sini, 8 simpan di sini. 4 dikali 3 hasilnya 12, tambah 1 hasilnya 13. Oke. Kemudian 3 kali 5 hasilnya 15, 1 simpan di sini, 5 simpan di sini. Oke, kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12 tambah 1 hasilnya 13, 3 disimpan di sini, 1 simpan di sini. Oke, kemudian 3 kali 3 hasilnya 9 tambah 1 hasilnya 10. Ya, jumlahkan. Oke, sini hasilnya 0, 13. Oke, turun naik ke atas 1 tambah 3 tambah 3 hasilnya 7. 1 turun ke bawah 1. Nah, ini 3,45. Ini ada 2 angka di belakang koma dan ini ada 1 angka di belakang koma. Jadi jumlahnya ada 3 angka di belakang koma. Maka ini hasilnya harus 3 angka di belakang koma. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Berarti komanya di situ. Jadi kesimpulannya 1,5 dikali 2,3 dikali 3,4 hasilnya 11,730. Nah, anak-anak tolong perhatikan cara yang pertama dan yang kedua. Sama bukan? Nah, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah bisa dipahami? Kalau belum paham, silahkan kalian hubungi wali kelas masing-masing. Agar lebih paham, yuk kita kerjakan buku paket matematika latihan 22 nomor 1 dan 2 halaman 33 dan latihan 23 nomor 2, 4 dan 6 halaman 34. Oke anak-anak, pesan dari Ibu selalu semangat ya dalam belajar matematika, harus perbanyak latihan supaya kalian lebih terampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.